Kok lupa aku ya video saya. Oh. Sudah siap ini? Sudah siap. Bu, kita mulai Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, baiklah kita mulai ya caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini Mbak Ali. Baiklah pada hari ini kita memulai acara kita yaitu Epinet ya, Epinet Labs di tahun 2005. Ini sudah mati. Mau tunggu sebentar Bapak Ibu ya, ini ada kesalahan teknis sedikit. Oke. Baik, kita mulai lagi ya. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, kemudian yang kami hormati Kepala Dinas di Regional 3 atau yang mewakili, kemudian kami hormati Direktur Rumah Sakit, Poltekkes,
Loka, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat, BLKM, FK, Regional 3 dan Fakultas MIPA di Regional 3 dan Puskesmas. Baik, pada hari ini kita mulai untuk Epinet yang pertama di tahun 2025 itu. Nah, di sini mungkin agak berbeda sedikit temanya. Kalau dulu kita mengangkat tema tentang vektor, tentang penyakit. Nah, sekarang kita mengangkat tema yaitu tentang BLU. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ibu Humairah Fatimi, SKM MKes. Beliau adalah pelaku sejarah BBLKM Palembang dan jadi laboratorium yang BLU, Badan Layanan Umum. Nanti bisa bertanya kepada Ibu Humairah Fatimi tentang bagaimana sih pola pengolahan BLU, baik itu pengelola keuangan, pelayanan ataupun segalanya. Nah, untuk pertama ini, marilah kita mendengarkan arahan dari Ibu Kepala kita, Ibu Eva Susanti, SKM, SKP, Dr. Eva Susanti, SKP, MK. Kami persilakan kepada Ibu memberikan pengarahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari seluruh peserta yang hadir pada hari ini ya, mulai dari Puskesmas, kemudian rumah sakit, kemudian dinas kesehatan, serta beberapa perguruan tinggi ya yang hadir untuk sama-sama berdiskusi ya terkait dengan pengembangan layanan kita ke depannya, terutama terkait dengan Badan Layanan Umum ya, di mana memang nanti akan disampaikan ada beberapa hal yang penting Bapak Ibu, mungkin saya secara umum ya menyampaikan. Yang penting memang untuk BLU ini ya, karena kan kita harus kalau berbicara BLU kita juga harus memperhatikan layanan gitu ya. Karena di Badan Layanan Umum ini mulai dari aspek manajemen ya, aspek operasional, kemudian aspek keuangan, aspek layanan dan aspek kualitas serta aspek teknologi itu harus diperhatikan ya secara bersama-sama agar Badan Layanan Umum ini bisa menjadi lebih baik. Karena memang untuk aspek manajemen itu terkait visi misi ya, tujuan yang lebih jelas, kemudian struktur organisasi, pengawasan dan evaluasi juga harus lebih baik gitu ya. Kemudian pengembangan sumber daya manusia ya, karena kita harus memberikan layanan, harus mengikuti ya pengembangan yang lebih baik ke depannya. Kemudian untuk operasional sendiri mungkin juga nanti yang paling penting adalah proses pelayanannya, di mana kita harus prosesnya lebih cepat, lebih mudah, kemudian kualitasnya harus semakin memuaskan ya sesuai dengan standar, waktunya mungkin juga harus lebih cepat ya, efektif dan efisien ya, karena kita pengelolaannya juga harus memperhatikan efektivitas dari layanan yang diberikan. Kemudian juga penggunaan teknologi untuk bisa mengimplementasikan sehingga efisiensi dari layanan itu bisa dan kualitasnya juga semakin lebih baik. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya mungkin nanti lebih detail disampaikan ini ya adalah pengelolaan keuangan ya, karena pengelolaan keuangan di BLU ini sangat penting ya, harus akuntabel ya, transparan, juga realistis dan efektif serta memadai dan stabil, dan juga yang penting adalah pengelolaan aset ya, efektif dan efisien, dan juga kita harus pintar bagaimana pengelolaan aset ini bisa menjadi sumber ya masukan dari BLU yang di tempat kita. Kemudian juga adalah aspek kualitas, di mana kita harus memperhatikan mutu ya, standar kualitas harus jelas dan terukur, kemudian diukurnya secara berkala dan harus dikembangkan pelatihan dan untuk bisa meningkatkan kualitas, dan terutama harus sesuai dengan ISO yang memang ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Kemudian untuk teknologi, nah ini juga penting ya untuk bisa mendukung layanan lebih cepat, lebih baik, sehingga teknologi ini harus salah satu dasar utama, dan juga harus kita perhatikan juga keamanan data dan inovasi. Jadi mungkin demikian dari saya, artinya Bapak Ibu semua mudah-mudahan nanti dalam pertemuan ini ya harap diperhatikan dengan baik gitu ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu tambahan ilmu bagi Bapak Ibu semuanya
sehingga akan lebih meningkatkan kualitas layanannya dan pada akhirnya masyarakat akan lebih mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya. Demikian dari saya, terima kasih. Direktur Pilodaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva atas arahannya. Mari kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu paparan dari Ibu Humaira Fatimi. Waktu dan screen kami silakan. Selamat Bapak Ibu dari PTD Kapesda ataupun dari rumah sakit ataupun dari Dinas Kesehatan Provinsi di wilayah regional 3 khususnya, dan saya lihat ini ada dari luar, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Parepare. Izinkan kesempatan ini mungkin hanya sekedar sharing dan juga tidak banyak gitu yang bisa disampaikan, hanya berupa hal-hal umum saja, dan ini lebih kepada BLU. Kalau BLUD mungkin nanti hanya akan berbeda di beberapa metode pengusulan dan lain-lain, tapi secara umum mungkin akan sama. Nah, izin share screen. Oke, baik. Ini mengenai tata kelola badan layanan umum. Lanjut. Sebentar, Bu. Boleh. Ya. Mengenai badan layanan umum, kalau secara umum, badan layanan umum ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kemudian ada pertama kali itu ada PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 yang sudah dirubah kembali itu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 Jonto PMK 202 Tahun 2022 tentang pedoman badan layanan umum. Jadi BLU, kalau bicara BLU itu otomatis adalah instansi pemerintah. Nah, dibentuk tujuannya untuk apa? Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang maupun jasa yang dijual tapi tidak mengutamakan mencari keuntungan. Kemudian dalam melakukan kegiatannya tetap didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas. Nah, tujuan BLU ini sebenarnya sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia di dalam Undang-Undang 1945, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk apa? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Jadi BLU itu syarat utamanya memang harus memberikan layanan kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk tadi di atas barang maupun jasa yang sifatnya memang fleksibel. Jadi fleksibilitas BLU nanti kita akan lihat ada kurang lebih ada 9 atau 10 yang diberikan kepada satker BLU, tapi tidak diberikan kepada satker non BLU atau bisa juga kita sebut pada satker PNBP. Nah, jadi karakteristik BLU pertama dia non profit, gitu ya, tidak mengutamakan mencari keuntungan dalam kegiatannya. Tapi ketika kita menghitung tarif nanti itu tetap boleh diperhitungkan, tapi bukanlah hal yang utama begitu. Kemudian harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanannya berupa barang tadi ataupun jasa. Kemudian menghasilkan barang dan jasa, jadi sejalan dengan nomor 2. Kemudian dia adalah instansi pemerintah.
Jadi kalau swasta dengan BUMN itu berbeda dengan BLU. Jadi kalau BLU kita sering menyebutnya semi corporate gitu ya. Jadi semi BUMN lah. Kemudian pengelolaan otonom, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas, artinya dikelola sendiri oleh satker yang bersangkutan, tapi tetap di bawah pengawasan nanti kementerian dan lembaga yang ada dua. Pertama di bawah Kementerian Teknis, kemudian yang kedua di bawah Kementerian Keuangan. Nah, ini fleksibilitas ya, fleksibilitas dan kreativitas dengan good governance. Jadi di sebelah kiri itu ada kurang lebih 10 fleksibilitas yang diberikan kepada satker BLU, tapi juga ada balance sheet-nya, ada kewajibannya. Kewajibannya kurang lebih nanti ada 8. Nah, fleksibilitasnya apa? Pertama, kita pendapatan langsung digunakan tanpa setor ke kas negara. Jadi kalau satker non BLU atau satker PNBP, pendapatan mungkin disetor setiap hari melalui aplikasi Simponi ataupun Pemda mungkin ada aplikasi sendiri. Kemudian langsung disetor ke rekening pemerintah ke kas negara. Tapi kalau BLU tidak, dia cukup setor ke rekeningnya BLU, ke rekening penerimaan BLU, rekening operasional BLU. Kemudian belanja fleksibel budget dengan ambang batas. Jadi kalau BLU itu dia punya ambang batas penggunaan anggaran, jadi sekitar 10-20%. Jadi nanti ketika kita pendapatan lebih, dari pendapatan lebih itu bisa langsung digunakan di tahun yang bersangkutan dengan menggunakan ambang batas. Kemudian investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini dalam bentuk apa? Investasi jangka pendek ini dalam bentuk pengelolaan idle kas dalam bentuk deposito. Jadi idle kas atau uang yang tidak digunakan atau belum digunakan dalam operasional BLU itu tidak disimpan dalam rekening operasional, tapi di dalam rekening pengelolaan kas berupa deposito. Karena apa? Selisih antara bunga deposito dengan bunga giro itu cukup besar ya. Nah, jadi makanya kita investasinya jangka pendek dalam bentuk deposito. Kemudian utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini dalam arti BLU juga boleh berutang misalnya ke bank untuk membangun gedung, biasanya cicilan berapa tahun, 5 tahun gitu, itu diperbolehkan. Kemudian memberikan piutang usaha. Piutang usaha dalam arti setiap pelanggan yang masuk ke satker atau ke Labkes itu tidak harus bayar cash saat pemeriksaan dilakukan. Jadi itu bisa kita berikan tempo waktu pembayaran dalam bentuk piutang, misalnya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, tergantung dengan nanti perjanjian kerjasama antara BLU dengan mitra. Ya. Jadi tidak harus cash langsung pas daftar langsung bayar, enggak. Jadi dia boleh berupa piutang. Kemudian selanjutnya adalah saldo awal digunakan tahun anggaran berjalan atau transfer kas antar BLU. Jadi ketika di akhir tahun itu misalnya ada surplus dalam arti kita pendapatan kita misalnya 10 katakanlah 10 juta gitu. Belanjanya hanya 8. Yang 2 juta ini itu tidak disetorkan ke kas negara di akhir tahun tapi tetap di kas BLU. Di tahun depan itu dihitung sebagai saldo awal kas. Saldo awal kas ini di tahun itu bisa digunakan untuk belanja apapun selama itu untuk belanja operasional BLU. Jadi itu diizinkan. Kemudian juga ini yang terbaru nih, transfer kas antar BLU. Transfer kas antar BLU ini kemarin kami baru disosialisasikan kalau selama ini tuh transfer kas itu bersifat tetap, tidak harus dikembalikan. Jadi misalnya BLU yang punya saldo besar kemudian ditransfer ke BLU misalnya yang butuh untuk operasional layanan. Itu diperbolehkan, diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan. Kalau dulu itu dia bersifat tetap. Kalau sekarang dia boleh seperti pinjaman gitu. Kita minjem ke kas BLU yang lebih dipinjamkan, nanti dikembalikan dengan jangka waktu tertentu. Nah, itu yang terbaru dari transfer kas antar BLU. Kemudian dikecualikan dari ketentuan PBJ pada umumnya. Kalau ketentuan PBJ pada umumnya kan selama ini diatur dalam
PP atau Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa. Di sana misalnya di bawah 200 juta itu boleh pengadaan langsung, di atas 200 juta misalnya harus lelang dan sebagainya. Tapi kalau untuk Satker BLU itu boleh kita tidak mengacu kepada hal tersebut, dengan catatan kepala BLU, kepala Satker atau kepala rumah sakit atau kepala Labkes itu membuat aturan yang memayungi pengadaan barang dan jasa di BLU. Jadi misalnya ambang batasnya yang 200 itu mau naik misalnya jadi 400, boleh pengadaan langsung. Nah, itu boleh. Tapi tetap dibuatkan aturan tertulisnya atau perkanya atau peraturan direkturnya. Yang dalam pembuatannya tetap harus berkonsultasi dengan LKPP. Kemudian tadi optimalisasi aset dan idle cost. Optimalisasi aset ini biasanya dalam bentuk KSO ya. KSO atau KSM itu kerjasama operasional, misalnya ada lahan parkir, kemudian kita sewakan. Ada gedung, kemudian kita sewakan, atau dikelola oleh pihak ketiga, nanti BLU dengan pihak ketiga itu bagi hasil berapa-berapa. Nah, itu boleh. Jadi bentuknya adalah optimalisasi aset. Sedangkan idle cost tadi bentuknya lebih ke bunga deposito. Nah, selanjutnya adalah sistem remunerasi dan penetapan tarif. Jadi kalau untuk BLU ataupun BLUD itu ada remunerasi ya, remunerasi yang dihitung berdasarkan kinerja pegawai BLU. Nah, kemudian juga ada tarif. Tarifnya kalau untuk BLU itu tidak harus mengacu kepada PP atau peraturan pemerintah ataupun Perda. Kalau tarif BLU kita usulkan dari BLUD itu sendiri, dari BLU atau BLUD sendiri, kemudian akan keluar dalam bentuk PMK, Peraturan Menteri Keuangan kalau di kami, mungkin kalau di daerah dalam bentuk pergub ya, biasa. Tetapi itu usulan itu berasal dari Satker sendiri dan kita harus hitung gitu, hitung berapa cost-nya berapa, unit cost-nya berapa, kemudian biaya langsung dan tidak langsung dan lain-lainnya semua kita hitung. Kemudian juga tadi beli cicil dan penyediaan aset. Nah, ini juga boleh, misalnya mau beli alkes atau mau beli mobil gitu. Nah, itu boleh dicicil, tidak harus cash. Tapi biasanya beli cicil ini kita menggait pihak ketiga ya dalam bentuk biasanya bank gitu. Jadi mereka yang membeli lunas, kemudian kita menyicil ke pihak ketiga tersebut. Selanjutnya, dari fleksibilitas yang ada 11 ini ada kewajiban tahunan yang harus dilaksanakan oleh Satker BLU. Pertama, penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran. Kalau RSB ini biasanya kita susun sekali 5 tahun. Sedangkan RBA itu merupakan turunan dari RSB. RBA ini disusun setiap tahun, ya biasanya 2 tahun sebelum pelaksanaan, sebelum kita menerbitkan RKKL maupun BIPA ataupun DPA. Kemudian yang kedua adalah dokumen tata kelola. Dokumen tata kelola ini biasanya diminta ketika pengusulan menjadi Satker BLU atau BLLUD. Kemudian adanya Dewan Pengawas, dan komite audit. Kalau belum ada dewas biasanya ada pejabat dewas. Kemudian ada SPI, Satuan Pengawas Internal. Ini setiap BLU harus punya. Kemudian ada lagi audit oleh KAP. Jadi kalau Satker biasa, Satker PMBP biasanya diaudit oleh BPK, diaudit oleh inspektorat atau inspektorat daerah gitu ya, atau diaudit oleh BPKP. Sedangkan oleh Satker BLU itu punya satu lagi kewajiban audit oleh kantor akuntan publik. Jadi setiap tahun di awal tahun itu wajib diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah, kemudian PP, PMK, dan aturan pimpinan BLU. Atas semua aturan BLU tadi yang ada di PP 129 maupun 202, di dalam pelaksanaannya itu harus diturunkan di dalam aturan pimpinan BLU. Misalnya tentang remun. Remun nanti kepala BLU itu menerbitkan juknis dan lain-lain. Kemudian begitu juga dengan tarif. Tarif itu biasanya sifatnya range. Dia hanya memberikan range, rentang. Jadi
tarif rincinya nanti akan diterbitkan dalam bentuk SK Kepala Balai yang per parameter pemeriksaan. Kemudian kontrak kinerja. Nah, kontrak kinerja ini wajib setiap periode, setiap awal tahun. Jadi kontrak kinerja ini kalau BLU 2, pertama dengan Kementerian Teknis, misalnya Kementerian Kesehatan, yang kedua adalah dengan Kementerian Keuangan. Kemudian ini yang terbaru lagi ada namanya maturity rating. Maturity rating ini menilai seindependen apa, semandiri apa, atau sematang apa suatu BLU itu mampu melaksanakan konsep BLU secara baik dan juga menghitung nilai ada beberapa aspek, kalau tidak salah ada aspek keuangan, kemudian aspek layanan, aspek mutu, aspek sarpras yang dinilai di dalam maturity rating, dan ini dilaksanakan juga setiap tahun berdasarkan kinerja tahun sebelumnya. Nah, persyaratan penetapan dan pencabutan. Jadi BLU itu persyaratannya apa untuk menjadi satker BLU atau BLUD ini secara daerah maupun pusat biasanya dia sama. Jadi pertama, penyelenggaraan pelayanan umum itu bersifat operasional, sebagian besar atau seluruhnya diberikan kepada masyarakat. Jadi memang harus satker yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa barang maupun jasa. Kemudian yang aspek teknisnya dapat rekom dari kementerian atau lembaga, kemudian juga mempertimbangkan indeks kepuasan dari masyarakat. Sedangkan dari kinerja keuangannya, itu biasanya peningkatan realisasi PNBP 2 tahun terakhir atau proyeksi PNBP dalam 5 tahun ke depan itu terjadi peningkatan. Kemudian untuk syarat administratif, nah ini ada 6. Pertama, pernyataan kesanggupan untuk peningkatan kinerja, kemudian ada namanya dokumen tata kelola, ada rencana strategis bisnis, kemudian ada laporan keuangan, kemudian ada standar pelayanan minimum. Jadi kalau standar pelayanan minimum ini kalau di Permenpan namanya mungkin standar pelayanan ya, dan itu isinya sama. Itu dokumen itulah yang kita gunakan di dalam pengusulan sebagai BLU. Kemudian ada laporan audit terakhir, baik dari BPK maupun dari lainnya, maupun bersedia surat pernyataan untuk bersedia untuk diaudit. Jadi penetapannya itu oleh pimpinan, caranya pimpinan kementerian lembaga itu mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Kalau di daerah biasanya diusulkan kepada gubernur, nanti ada timnya sendiri yang melakukan penilaian. Jadi setelah ditetapkan BLU juga bisa dicabut gitu. Jadi tidak selamanya menjadi BLU. BLU bisa dicabut dengan kategori pertama dicabut oleh Menteri Keuangan. Kenapa? Karena berdasarkan hasil monep atau penilaian kinerja atau tata kelolanya dinilai tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi satker BLU. Itu bisa. Kemudian dicabut oleh Kementerian Keuangan berdasarkan usul dari kementerian lembaga. Kemudian berubah statusnya menjadi BH ini badan hukum, seperti sekarang universitas ya. Universitas itu sudah ada beberapa yang selama ini BLU, kemudian menjadi badan hukum. Nah, dengan memang kekayaan negara yang dipisahkan kalau sudah menjadi badan hukum. Lanjut. Oke. Nah, ini kewajiban-kewajiban sebagai BLU periodik ya. Jadi pertama kita membuat tadi RSB, rencana strategis bisnis, kemudian membuat RBA tahunan setiap tahun. Kemudian ada kontrak kinerja atau KPI. Ini dengan Kementerian Keuangan maupun Kementerian Kesehatan. Kalau di daerah mungkin dengan Dinkes ya, dengan atasannya dengan Dinas Kesehatan begitu. Kemudian menyusun sistem akuntansi dan menyampaikannya dalam bentuk laporan keuangan. Jadi laporan keuangan
paling tidak semesteran, jadi semester 1, semester 2, kemudian laporan keuangan harus diaudit dan diperiksa atau diberi opini oleh KAP tadi, sudah dijelaskan, jadi harus ada kantor akuntan publik itu setiap tahun. Kemudian pengesahan pendapatan dan belanja BLU ke KPPN. Nah, ini yang berbeda. Kalau kita misalnya sumber dananya rupiah murni atau APBD gitu ya, kita minta UP, TUP gitu ya, mekanisme seperti itu atau melalui mekanisme LS. Kalau BLU dia sistemnya adalah semua belanja itu belanja dulu kemudian baru disahkan. Jadi dia tidak pakai UP, TUP gitu. Karena dia hanya terjadi transfer antara bendahara penerima kepada bendahara pengeluaran, kemudian bendahara pengeluaran bayar, kemudian disahkan ke KPPN. Jadi agak sedikit berbeda namun lebih fleksibel. Kemudian punya kewajiban untuk maturity rating, kemudian juga harus menyusun SOP pengelolaan keuangan. Nah, penerapan manajemen risiko, sebenarnya manajemen risiko ini tidak hanya Satker BLU ya yang menjadi kewajiban sekarang, semua Satker itu wajib menerapkan manajemen risiko. Kemudian membentuk dan operasionalisasi dari SPI. Jadi setiap Satker BLU itu wajib mempunyai satuan pengawas internal sendiri. Kalau kita belum punya misalnya harus yang terpisah, itu boleh diambil dari staf-staf yang ada, tapi dia memang itu berdiri sendiri. Walaupun di kami pun di BBLK Palembang itu ada yang masih rangkap jabatan, tapi ketua SPI-nya harus berdiri sendiri. Gitu. Kemudian ada dewan pengawas dengan syarat-syarat tertentu, kemudian ada laporan lagi dari Dewas, kemudian nanti juga ada Monef dari PPKBLU. Monef PPKBLU ini tidak hanya dilakukan oleh PPKBLU, tetapi kalau sekarang prakteknya dilakukan oleh Kanwil Perbendaharaan itu setiap triwulan. Jadi setiap 3 bulan itu, jadi 4 bulan dalam setahun itu dilakukan Monef oleh Kanwil Perbendaharaan. Kemudian ada lagi tarif gitu ya. Kemudian ini menerapkan self assessment maturity rating BLU, jadi sama tetap setiap Satker wajib menilai maturity rating dirinya sendiri sebelum nanti diusulkan hasil fitnya ke Kementerian Keuangan. Nah, lain daripada itu, jadi kewajiban Satker BLU adalah menetapkan tarif layanan. Jadi ketika sudah menjadi BLU, itu tarifnya harus sendiri, tidak sama lagi dengan tarif yang sebelumnya yang ada Pergub dan lain sebelum BLU, itu tidak. Jadi kita harus usulkan tarif sendiri. Begitu juga dengan remunerasinya. Remunerasinya kalau kami tidak pakai tukin ya, tidak pakai tunjangan kinerja, tapi remunerasi yang memang kita usulkan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi tidak mengacu kepada tunjangan kinerja yang ada. Nah, sumber pendapatan BLU ini macam-macam. Ada yang pertama dari alokasi rupiah murni maupun APBN. Ini baik BLU maupun BLUD ini sama nih kalau di sini. Kemudian pendapatan dari layanan yang kita berikan kepada masyarakat dalam bentuk pendapatan labkes, kita mungkin pendapatan laboratorium. Kemudian pendapatan BLU dari entitas pusat. Jadi ini nih yang sesama gitu, sesama UPT atau sesama UPTD, nah itu boleh. Kemudian pendapatan dari hasil kerjasama ini yang sudah kami sampaikan juga dalam bentuk optimalisasi aset, misalnya sewa ruangan, sewa parkir, sewa alat. Nah itu jatuhnya adalah pendapatan hasil kerjasama. Kemudian pendapatan lainnya dalam bentuk jasa giro ataupun bunga bank. Jasa giro tadi dari giro biasa gitu. Kalau bunga bank ini biasanya dari idle cash yang kita depositokan tadi. Kemudian pendapatan hibah. Nah, hibah ini bisa dalam bentuk uang ya, bisa dalam bentuk uang, baik itu hibah terikat maupun hibah tidak terikat. Jadi, kalau dalam bentuk uang, hibah itu kita akui sebagai pendapatan, kemudian disahkan ke KPPN sebagai pendapatan gitu. Jadi boleh Satker BLU mendapatkan hibah uang itu dari siapapun, baik itu terikat maupun hibah tidak terikat. Nah, ini tarif. Jadi tarif layanan, jadi BLU itu dapat memungut biaya kepada masyarakat atas barang dan jasa yang diberikan dalam bentuk tarif.
ketentuannya. Jadi dalam menghitung tarif, kita harus memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU. Jadi misalnya biaya reagen berapa per tes, kemudian biaya jasa berapa, biaya listrik berapa, misalnya biaya gaji pegawai berapa, ini contohnya saja ya. Nah itu dihitung ya, dihitung berdasarkan nanti ada teknik perhitungannya masing-masing itu diserahkan kepada BLU bagaimana cara menghitungnya, tetapi nanti dari situlah kita mendapatkan unit cost atau cost per tesnya. Berapa yang harus kemudian kita tarifkan. Kemudian disusun atas dasar itu tadi cost per tes, biaya per unit layanan, atau hasil per investasi dana. Jadi memang sudah dibagi-bagi gitu. Misalnya imunologi itu parameter apa, reagennya berapa, kemudian biaya listrik penggunaan alat berapa, biaya penyusutan aset berapa, biaya gaji pegawai berapa. Nah itu sudah harus dihitung secara rinci dalam pengusulan ataupun penetapan tarif. Nah bentuknya itu bisa dalam bentuk besaran tarif maupun pola tarif. Jadi kalau kami sekarang bentuknya masih dalam bentuk besaran tarif. Jadi dia dalam bentuk range tarif terbawah berapa, range tarif teratas berapa. Kemudian yang di dalam perhitungannya itu kita harus memperhitungkan pertama kontinuitas dan pengembangan layanan. Dalam arti tarif yang kita gunakan, yang kita usulkan itu tidak boleh misalnya hanya bisa digunakan untuk 1 tahun ini saja. Jadi secara jangka panjang itu harus diperhitungkan misalnya bisa berlaku selama 5 tahun. Jadi tarifnya itu tidak selalu berubah-ubah gitu. Kemudian memperhitungkan daya beli masyarakat. Memperhitungkan daya beli masyarakat ini biasanya kita lihat nih segmen pasar kita siapa gitu. Kemudian asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat ini biasanya kita selalu membandingkan tarif kita sebelum ditetapkan menjadi tarif dibandingkan dengan kompetitor gitu. Kompetitor misalnya Labkes A, Labkes B gitu, apakah tarif kita masih bisa gitu ya atau lebih rendah atau bagaimana. Namun kebijakan-kebijakan itu kita kembalikan lagi kepada Satker yang bersangkutan sebelum diusulkan kepada Kementerian Keuangan ataupun kepada tim tarif di daerah ya, biasanya di bawah gubernur dan lain-lain. Kemudian dalam penyusunan tarif itu tidak harus tidak selalu untung gitu ya. Jadi tarif layanan lebih besar. Jadi tarif layanan lebih besar ini dalam arti tarifnya lebih besar daripada unit cost. Tarifnya lebih besar daripada unit cost. Misalnya BMHP dan lain-lain setelah ditambah gaji, setelah ditambah dan lain-lainnya misalnya 300.000. Tarifnya bisa 350. Oh, mungkin kita mau kasih keuntungan 10-15%. Tarifnya 350.000. Itu boleh. Karena kenapa kita ambil 350.000? Karena ternyata kompetitor jualnya 700.000 gitu. Oh, berarti ini ada spare untuk kita ambil untung gitu. Kemudian ada tarif layanannya sama dengan unit cost yang kita keluarkan. Misalnya semua biaya 300.000, kemudian kita tetap menarikkan 300.000. Kenapa? Karena ternyata kompetitor kita tarifnya 325 atau 350 gitu ya. Kan oh ya udah tarifnya 300.000. Itu boleh. Jadi tarif layanan itu sama dengan biaya yang kita keluarkan. Kemudian tarif layanannya lebih kecil. Nah, lebih kecil ini juga boleh dalam arti cost-nya minus gitu. Misalnya kita untuk BMHP saja itu butuhnya 200.000 untuk BMHP saja. Setelah tambah pegawai misalnya, kemudian listrik dan lain-lain 200.000 itu dia jadi 250.000. Harusnya 250.000 nih untuk mengcover. Ternyata si saingan tadi tarifnya tetap sama dia. Tarifnya hanya 200.000, tidak 250. Kita boleh nih sesuai dengan yang 200 juga gitu. Jadi memang harus dilihat berbagai aspek untuk penetapan tarif ini. Jadi tidak harus selalu untung gitu. Jadi boleh sama, cukup mengcover semua biaya ataupun rugi pun diperbolehkan. Tidak dalam bentuk rugi juga ya. Tapi tarif layanannya lebih kecil misalnya daripada
unit cost yang seharusnya. Selama itu menutupi BMHP yang ada. Nah, ini pengusulan tarif. Pengusulan tarif kalau di kami itu berjenjang dari pimpinan BLU ke kementerian lembaga, kemudian ke Kementerian Keuangan. Kalau BLUD biasanya dari pimpinan BLU itu nanti keluarnya dalam bentuk pergub ya. Nah, kalau di Kementerian Keuangan, karena BLU itu fleksibel, jadi dia tarif yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dalam bentuk range gitu, tidak dalam bentuk per parameter. Jadi tarif yang per parameter nanti didelegasikan kepada pimpinan satkernya. Nah, ini kalau perencanaan penganggaran tadi ada kewajiban RSB, kemudian ada kewajiban RBA. RSB sekali 5 tahun, RBA ini kita bikin 1 tahun sekali sebelum kita menyusun ini RKKL dan DIPA. Jadi RBA ini harus lebih dahulu daripada RKKL dan DIPA, karena dasar dari RKKL ini adalah RBA yang diturunkan dari RSB. Nah, ini tadi sudah ini kan juga, jadi BLU itu boleh punya piutang, boleh punya utang, kemudian juga boleh berinvestasi jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi kalau jangka panjang biasanya harus atas persetujuan Kementerian Keuangan. Nah, utang tadi juga boleh ya, utang jangka pendek atas namanya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Biasanya untuk belanja operasional biasanya. Atau kalau satker BLU sekarang lebih banyak menggunakan utang ini untuk belanja reagen maupun pinjaman ke bank dalam bentuk membangun gedung. Nah, biasanya lebih seperti itu. Kalau piutang itu tadi, piutang yang pelanggan tidak harus bayar di depan. Nah, ini pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan satker BLU itu oleh 2 kementerian kalau di kami. Pertama, Kementerian Teknis, selaku regulator Kementerian Kesehatan, regulator keuangannya kembali ke Kementerian Keuangan. Kemudian ada Dewan Pengawas yang mengawasi kinerja dari BLU yang bersangkutan. Nah, ini juga pemeriksaan tadi. Jadi pemeriksaan itu tidak hanya oleh BPK, tetapi juga oleh kantor akuntan publik. Sedang itu yang eksternal. Kalau yang internalnya kita wajib punya satuan pengawas internal. Jadi itu wajib ada di satker BLU. Jadi SPI ini berdiri sendiri, ya berdiri sendiri yang dia tidak tidak dipengaruhi oleh yang lain. Jadi memang harus berdiri sendiri. Walaupun nanti misalnya anggotanya merangkap jabatan di yang lain, itu tidak dipermasalahkan, tetapi pimpinannya itu harus yang memang terpisah dari yang lain. Nah, ini kalau yang di Palembang di kita, di BBLKM, ini pemanfaatan apa saja sih yang sudah kita lakukan sebagai satker BLU. Yang pertama tadi kita menggunakan saldo awal tuh untuk belanja operasional. Biasanya kami setiap tahun misalnya tidak mencukupi biaya reagen kurang, kemudian kami mengajukan saldo awal, penggunaan saldo awal setiap tahun untuk menutupi belanja operasional tadi. Kemudian remunerasi, nah remunerasi tidak berdasarkan tunjangan kinerja, jadi remunerasi berdasarkan kinerja masing-masing pegawai setiap bulannya. Kemudian tarif tadi, tarif kami sifatnya range, kemudian tarif yang harian ataupun misalnya per parameter itu ditetapkan hanya oleh kepala balai. Jadi selama tarif itu masih di dalam range, kita tidak wajib merevisi PMK tarifnya. Tetapi kalau sudah melebihi range, baru kita ajukan revisi gitu. Jadi kalau sesama di dalam range itu cukup hanya SK kepalanya saja. Misalnya range-nya 5.000 sampai 10.000. Kita mau jual 7.000, kita buatkan SK kepalanya atau kita buatkan MOU perjanjian kerjasamanya dengan mitra dengan harga 7.000. Atau ketika yang lain misalnya 7.000 ini mau minta diskon jadi 6.000 itu juga bisa. Jadi kita buatkan SK kepalanya atau kita buatkan perjanjian kerjasama untuk memayungi tarif tersebut. Jadi tarifnya bisa bersifat range dan fleksibel. Kemudian revisi anggaran berjalan ini dengan menggunakan ambang batas biasanya dilakukan di akhir tahun gitu. Kalau pendapatan lebih, nah, belanjanya sebenarnya juga bisa langsung lebih. Kalau satker PNBP dia pendapatan lebih, dia nggak bisa belanja lebih sesuai dengan pendapatan itu. Tapi kalau BLU bisa.
menggunakan revisi ambang batas. Kemudian pendapatan tadi langsung disetor, langsung digunakan tanpa disetor ke kas negara. Jadi cukup hanya di kas BLU. Kemudian memberikan piutang, kemudian memberikan piutang usaha kepada mitra gitu ya. Jadi dengan tempo sebulan, 2 bulan atau 3 bulan dengan menggunakan perjanjian kerjasama atau MOU. Kemudian juga ada deposito sebagai bentuk investasi ya, artinya investasi jangka pendek bukan jangka panjang. Karena kalau jangka panjang dia izinnya dari Kementerian Keuangan. Nah, mungkin itu dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dikembalikan kepada MC. Ya. Terima kasih Bu Ami, sangat menarik sekali ya paparan tentang masalah BLU ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang satkernya belum BLU, bisa nanti belajar sama Bu Ami ini ya. Beliau adalah pakar sekali tentang BLU ini. Jadi BLU ini yang diutamakan adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Artinya seluruh pengelolaan tidak sama seperti satker yang non BLU. Biasanya kita harus melakukan SP2 di SPM dulu. Tetapi ini kita bisa membelanjakan sendiri. Jadi pendapatan kita itu bisa kita simpan di kas kita, nanti dibelanjakan, nanti baru di akhir bulan atau di periode itu ada SPM pengesahan. Artinya kan kita cuma cukup mengesahkan pendapatan itu. Tetapi jangan lupa juga bahwasanya di BLU ini juga ada kewajiban yang harus kita patuhi. Yaitu pertama, kita harus sebelum kita mulai melakukan pekerjaan itu kita harus menyusun dulu RSB atau rencana bisnis anggaran yang diterapkan itu selama 5 tahun ya Bu Ami ya, dan akan diturunkan setiap tahunnya yaitu namanya RBA, yaitu rencana bisnis anggaran. Nah, kemudian ada juga yaitu dokumen tata kelola juga yang harus kita penuhi. Kemudian kita juga harus ada dewas ya. Di samping kita ada manajemen, kita harus ada dewas juga, kita meng-hire dewas. Tetapi ada persyaratan ya Bu Ami ya kalau dewas. Tapi kalau kita belum mencukupi persyaratan untuk ada dewas, kita cukup dengan mengadakan pejabat pengganti dewas, itu pejabat pengawas saja. Kemudian juga kita akan diawasi oleh SBI, Satuan Pengawas Internal yang ada di kita, yaitu kita harus juga membentuk SPI. Kalau satker yang non BLU kita menggunakan SKI ya kalau nggak salah. Tapi kalau untuk BLU ini kita harus membentuk SPI yang sebagai polisi bagi kita sendiri yang dari dalam. Kemudian yang kelima adalah audit dari AKAP. Nah ini juga yang harus kita patuhi, bahwasanya kita harus berkontrak dengan audit dari luar, yaitu kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan kinerja kita, baik laporan keuangan atau kinerja kita. Itu akan dilaporkan, dan KAP ini juga harus ngelinknya ke BPK. Jadi kita tidak sembarangan memilih KAP dalam hal pemeriksaan laporan keuangan kita. Dan ada PP yang harus kita patuhi, PM dan aturan pimpinan BLU. Nah ini juga fleksibilitasnya, bahwasanya pimpinan BLU bisa mengatur tentang aturan yang bisa diterapkan di BLU. Kemudian ada kontrak kinerja. Kita juga harus membuat kontrak kinerja, baik itu dengan kementerian, nanti dari kementerian turunnya terus ke dirjen, ke dirjen sampai ke unit yang paling kecil, harus ada kontrak kinerja. Kemudian kita dinilai juga maturity rating, yaitu tingkat pertumbuhan dari BLU kita itu sendiri. Nah itu yang harus, sebenarnya banyak juga yang harus kita persiapkan, dan kita harus patuhi dalam kewajiban yang harus kita laksanakan dalam pengelolaan BLU ini. Di samping kita ada fleksibilitas, baik itu fleksibilitas tarif, itu bisa kita menyusun tarif berdasarkan bukan lagi per item, berarti range tarif ya Bu Ami ya. Range tarif artinya ada tarif yang tertinggi, batas tertinggi, dan sekarang batas terendahnya tidak diatur lagi. Jadi bisa kita menurunkan tarif itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Dan juga di sini juga yang paling penting, bahwasanya BLU ini kita tidak lagi mendapatkan tukin. Artinya kita sudah, kalau tukin itu diganti dengan remunerasi. Jadi bergantung dari pendapatan kita sendiri. Semakin besar pendapatan kita, semakin besar remunerasi yang akan kita terima. Jadi kalau misalnya kita kecil juga pendapatan kita, ya mohon maaf nanti kecil juga jadi penerimaan
yang kita dapatkan per orang. Nah, itu yang harus kita cermati, bahwasanya harus mengatur strategi ya, mengatur strategi gimana caranya kita pertama melayani masyarakat dengan baik sehingga terlayani dengan apa nama itu dengan memuaskan. Yang kedua itu kita mengatur sisi keuangan kita juga, jangan sampai tidak terpenuhi target-target yang sudah ditetapkan oleh kita. Nah, itu yang mungkin penting bagi BRI kita. Mungkin itu selanjutnya kalau ada pertanyaan boleh silakan kepada Bapak Ibu sekalian, boleh raise hand ataupun dari kolom chat. Ya, kami persilakan. Oh, yang itu. Itu ada pertanyaan dari Direktur dari Puskesmas ya. Nah, itu mohon gambarannya komposisi personil pengawasan kinerja BLUD dan mekanisme evaluasi hasil pengawasan seperti apa ya. Mungkin itu pertanyaan dari Pusda ya Bu Ami, mungkin bisa langsung dijawab aja ya. Ya, kami persilakan. Iya, jadi untuk pengawasan itu dia kan tadi ada dua mekanisme ya. Kalau pengawas itu yang pertama ada ini mungkin dari atas ya. Gambaran komposisi personil pengawas kerja BLUD dan mekanisme evaluasi. Jadi kalau pengawas itu pertama ada namanya Dewan Pengawas ya, kemudian ada namanya SPI, Satuan Pengawasan Internal. Kalau yang Dewan Pengawas, Dewas itu dia ada syarat-syarat tertentu, misalnya pendapatan sekarang di atas 30 ya Pak Ali ya, pendapatan di atas 30 miliar, kemudian aset di atas 75 miliar, kemudian nanti ada komposisinya dia, ada beberapa, ada yang 3, ada yang 5, itu tergantung dengan jumlah pendapatan dan jumlah aset yang dikelola. Unsurnya siapa saja sih Dewan Pengawas ini? Dewan Pengawas ini biasanya unsurnya yang pertama adalah dari kementerian lembaga tempat BLU berada. Jadi misalnya kalau kami itu ada unsur dari Kemenkes, itu pasti. Yang kedua ada unsur biasanya dari Kementerian Keuangan. Misalnya di Palembang gitu ya, Hussein, biasanya dewasnya bisa jadi dari Kanwil DJPB atau dari Kanwil DJKN gitu ya, atau dari biasanya mereka akan setara eselon 2, minimal eselon 2. Jadi ada dari Kementerian Keuangan anggota dewasnya, kemudian ada dari Kementerian Kesehatan. Yang ketiga itu boleh dari misalnya dari unsur lain, misalnya dari unsur organisasi pemerintah lain dan lain itu boleh. Nanti SK-nya bergantung kepada kementerian lembaga. Jadi kalau tidak salah itu minimal 3, kemudian ada yang 5, ada yang 7, ada yang 5 tergantung dengan satkernya masing-masing. Jadi tergantung dengan jumlah pendapatan dan aset yang dikelola. Kemudian SPI, yang kedua adalah SPI. SPI ini internal di satker. Internal di satker yang kalau satker biasa namanya SKI. Tapi di kami SPI itu ketuanya harus berdiri sendiri selain ada sekretaris dan anggota. Untuk SPI, apakah dibatasi jumlahnya berapa? Setahu saya tidak dibatasi jumlah berapa. Yang jelas dia ada ketua, kemudian ada sekretaris, kemudian ada anggota. Jadi 3, biasanya ganjil 3, 5, 7 itu dikembalikan lagi kepada BLU-nya masing-masing sesuai dengan jumlah tadi penerimaan dan aset yang dikelola. Kemudian untuk Dewan Pengawas, jika pendapatannya tidak mencapai 30 miliar, kemudian dia juga tidak asetnya belum 75 miliar, maka itu Dewan Pengawasnya diganti dengan namanya pejabat pengawas. Pejabat pengawas ini siapa? Pejabat pengawas ini hanya satu, jadi hanya satu orang yang ditunjuk oleh Kementerian Lembaga Setara eselon 2. Jadi itulah yang akan mengawasi kinerja Bapak Ibu di Satker BLU maupun
BLUD. Laporannya bagaimana? SPI punya laporan bulanan, Dewas juga seperti itu. Mereka punya laporan bulanan yang harus dilaporkan kepada kementerian lembaga maupun kepada Kementerian Keuangan. Lanjut. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi ya, Bu. Bapak Ibu dari NTT sudah terjawab belum kira-kira pertanyaan tadi ya? Nah, tadi yang ya Sudah jelas Bu? terjawab, Kak? Nah, yang SPI selanjutnya dari Pak Khairul ya, Satgas Jakaim Utara, kewajiban mohon gambaran lebih detail untuk kewajiban memiliki SPI, siapa SPI ini dan isinya dari kalangan mana, kewenangannya apa, penggajiannya bagaimana dan masa kerjanya bagaimana. SPI itu kan satuan pengawas internal, pasti dari internal Satker. Jadi orang-orangnya adalah dari internal Satker, dari internal BLU. Boleh dia pegawai ASN ya, PNS, P3K maupun pegawai BLU. Namun dari segi struktur organisasi dia harus berdiri sendiri. Jadi kalau ketua SPI itu tidak boleh merangkap misalnya jabatan dia misalnya sebagai kasih atau dia sebagai kepala instalasi, itu tidak boleh. Jadi kepala SPI kalau di kami dia harus berdiri sendiri karena dia punya tugas dan tanggung jawab yang besar. Tapi untuk anggota dan sekretarisnya jika tidak ada, dan biasanya SPI ini dia dengan jabatan fungsional auditor. Kalau tidak ada jabatan fungsional auditor, orang yang sudah dilakukan pelatihan audit, baik itu oleh BPKP ya, maupun oleh Kementerian Keuangan. Jadi setidaknya dia sudah dilatih sebagai SPI gitu. Jadi didudukkan dulu, misalnya nggak ada orang nih, belum pernah pelatihan nggak apa-apa. Didudukkan dulu sebagai ketua SPI, kemudian kewajiban kita apa? Mengupgrade ketua SPI ini menjadi seseorang yang punya sertifikasi setidaknya dalam bidang audit. Jadi bisa dilatihkan, didaftarkan di BPKP atau di Kementerian Keuangan. Biasanya Kementerian Keuangan itu punya pelatihan SPI setiap tahun itu mereka punya. Mereka ketua SPI kita latihkan di sana. Kemudian anggota SPI ini boleh staf lainnya. Jadi misalnya staf di instalasi gitu, atau kepala instalasi boleh. Dia berarti dalam arti rangkap jabatan. Tetapi untuk ketua SPI itu tidak. Dia tidak rangkap jabatan, dia berdiri sendiri. Dan anggota SPI ini punya kewajiban, punya ini yang sama juga, harus dilakukan pelatihan mengenai SPI atau pelatihan setidaknya pelatihan mengenai audit, baik itu audit internal maupun lain-lain. Ya. Kemudian kewenangannya seperti apa? SPI ini punya kewenangan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan inspektorat ya, dengan auditor dari inspektorat daerah. Hanya kalau SPI ini mereka itu dari kalangan kita sendiri. Mereka punya kewajiban untuk laporan setiap bulanan, jadi macam-macam untuk laporannya. Ada mulai whistleblower. Nanti ini ada ketua SPI kami nih dulu. Sekarang sekarang di pengembangan di surveillance, nanti minta menambahkan ya laporan-laporan SPI itu apa. Nah mereka juga misalnya ada audit ke instalasi gitu, tidak hanya ke instalasi, kemudian ke bagian-bagian yang mana. Bisa audit yang rutin gitu ya, tapi ada juga yang memang misalnya dengan tujuan tertentu atas laporan siapa, kemudian atau ada apa, kemudian dilakukan audit dan telusur lebih lanjut oleh SPI itu. Yang jelas mereka punya laporan bulanan, seingat saya tuh kurang lebih ada 5 nih. Laporannya apa saja nanti Ibu Nita mungkin mohon menambahkan gitu ya. Jadi SPI itu punya program kerja setiap bulan itu melakukan pengawasan apa. Nah, penggajian masa kerja. Penggajiannya seperti apa? Sama seperti yang lain ya, karena dia PNS atau ASN. Kemudian untuk remunnya dia punya grading sendiri, namanya grading kepala SPI. Kemudian untuk anggota juga seperti itu, ada gradingnya sendiri kalau dia tidak menjabat jabatan lain. Masa kerjanya kalau setahu kami itu tidak ada pembatasan, misalnya harus 5 tahun gitu ya, atau boleh 10 tahun. Tapi
kalau kami memang berusaha untuk selalu regenerasi, tetapi itu tadi kewajibannya adalah kita ketika ada yang baru, kita wajib untuk mengikutkan mereka di dalam pelatihan yang berkaitan dengan audit. Nah, kalau DR kami Secara dalam memulainya siap yang ini maksudnya gimana ya Pak Khairul Asri ya, kalau daerah kami salah dalam menerapkan BLUD, di mana memulai perbaikannya, siapa yang memperbaiki, kita tanyakan sebagai rujukan. Oke. Pengelolaan BLU ya, kalau kita misalnya rancu atau bingung, yang pertama yang menjadi konsul di tempat kita itu sendiri siapa? SPI yang pertama. Atas apa yang terjadi di dalam Satker, seandainya ada terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan dan yang lain, siapa yang pertama wajib menindaklanjuti itu adalah SPI. Jadi SPI wajib memberikan masukan, wajib memberikan perbaikan, itu tahap pertama itu ada di SPI. Kemudian selanjutnya kalau Bapak Ibu mau berkonsultasi lebih lanjut, kalau kami BLU tentu kami berkonsultasinya ke PPKBLU di Kementerian Keuangan. Kalau tidak ke PPKBLU, kami bisa berkonsultasi nih perpanjangan tangan dari PPKBLU itu ke Kanwil Perbendaharaan. Jadi Kanwil Perbendaharaan itu kalau di BLU itu punya kewajiban monitoring setiap 3 bulan ya. Setiap 3 bulan mereka akan memonitor pertama kinerja, misalnya kinerja belum tercapai itu kenapa gitu, itu pasti ditanyakan baik semester 1, semester 2, semester 3, TW 1, 2, 3 sampai 4 itu selalu dimonitor. Misalnya ada yang kinerja belum sesuai dengan harapan, nah itu akan di TL ya, itu oleh Kanwil Perbendaharaan selaku perpanjangan dari PPK BLU, kalau kami di Kementerian Lembaga. Kemudian, kalau Bapak Ibu, setahu saya ada beberapa provinsi mungkin yang sudah ada bagian BLU-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan bagian BLU ataupun bagian BLU di Kemendagri. Tapi perbaikan kinerja memang itu sebaiknya dilakukan dulu secara internal, yang menjadi polisi utamanya adalah SPI tadi. Jadi SPI yang akan memberikan masukan atas perbaikan kinerja yang ada di dalam Satker, gitu. Baru nanti kita keluar berkonsultasi dan lain-lain. Mungkin tadi untuk laporan-laporan tugas dan kewenangan SPI kami persilakan kepada Bu Nita ya untuk menambahkan. ya. Kami persilakan Bu Nita untuk menambahkan tentang tugas-tugas SPI yang mungkin ya silakan pada Bu Nita. Itu kamera sama. Oh di sana. Itu kan Bisa ditutup. ya. Ya. Izin ini Bu Anita ya. Ini kepala SPI kami sampai awal tahun ini ya Mbak ya. Iya, 2024. Ya, jadi dari awal pertama BLU ada, nah beliau kepala SPI, tapi sekarang sudah berganti, namun pengalamannya luar biasa, sudah pelatihan auditor juga ya. Nah, silakan kepada Bu Nita untuk menambahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya sharing pengalaman aja ya waktu kemarin di SPI. Jadi mekanisme kerjanya di SPI itu untuk pertama kita bentuk tim dulu. Tim dulu tadi seperti kata Bu Ani harus ganjil ya. Dari 3, 5, 7 tergantung komposisi personil di Satker itu. Dibuat SK dari kepala. Itu pertama timnya. Sudah ada timnya, kita buat apa yang namanya uraian kegiatan, uraian tugas masing-masing tim dari ketua, sekretaris, anggota, kerjanya apa saja. Nah, sudah itu kita harus buat rencana kerja tahunan. Nah, itu rencana kerja tahunan harus ada di mana di dalamnya itu Itu kan ada SPM fokus sedang. ada
Seperti apa Bu kegiatan-kegiatan yang rencananya harus Pak Medio? SPI lakukan. Seperti contohnya itu rencana kegiatan anggaran RKA. Sebelum RKA itu diajukan, ngetes dengan Timken, itu harus kita SPI review dulu. Nah, itu satu RKA. Review yang kedua seperti laporan keuangan. Laporan keuangan itu kita ada 3 kan, ada yang semesteran, ada yang bulan, ada yang tahunan. Nah, sebelum kita ngedes ya dengan Timken, dengan Excelon, kita review dulu ya. Sudah selesai dibuat oleh tim keuangan, kita review. Nah, laporannya kita sampaikan ke kepala dan juga kita bareng ngedes dengan Timken. Oke, yang selanjutnya dari rencana kinerja, laporan keuangan, terus laporan kinerja juga setelah dibuat oleh timnya, kita review dulu sebelum ngedes dengan Excelon ya. Itu untuk review. Nah, untuk audit tadi seperti kata Ibu Ami, kita harus ada audit operasional. Itu rutin dalam 1 tahun harus ada audit operasional. Itu apakah auditnya di teknis atau di manajerial ya terserah kita lihat mana resiko yang kemungkinan ini di sini nih kurang efektif nih, atau ini di sini nih kurang bagus nih, kita audit di situ. Atau audit rinci kalau tadi ada keluhan, ada namanya komplain, kita bisa audit di situ dan kita laporkan ke kepala satker. Nah, review yang lain seperti review manajemen risiko. Manajemen risiko kan ada timnya ya, tim Manris yang setiap tahun per 6 bulan mereka buat peta risiko sampai peta risiko. Nah, kita review di situ. Apakah betul identifikasi sampai mitigasi itu sudah pas ya, udah top gitu ya. Kita review di situ. Terus ada lagi pemantauan-pemantauan yang lainnya seperti kalau di BLU kan ada pemeriksaan dari eksternal ya, baik itu dari Itjen atau dari BPK. Nah, itu kita sebagai pendampingan di situ, baik pada saat pelaksanaan audit atau dari hasil yang harus di-PL, kita sebagai itunya yang pendampingnya ya, penyambungnya gitu ya, antara auditi yang mana lokasi yang diaudit dan auditor eksternalnya. Terus pemantauan lainnya seperti pengendalian gratifikasi, pelaksanaan sponsorship, SPIP, WBS, whistleblower, dan benturan kepentingan. Ya, secara ringkas seperti itu mungkin dari bagian SPI. Baik, itu Bu Ami, Pak Ali, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nisa atas penjelasannya. Mungkin sudah mulai paham ya Bapak Ibu sekalian tentang apa kerja SPI kalau nantinya kita menjadi BLU. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, yaitu izin Pak Bu, untuk SPM lab kesedah seperti apa ya kalau puskesmas kan 12 SPM itu, kemudian apakah SPM lab kesedah juga harus tergambar di SPM Dinas Kesehatan Kabupaten? Terima kasih. Ya. Jadi SPM yang dimaksudkan di dalam BLU ini sama seperti standar pelayanan ya. Jadi standar pelayanan itu mengacu kepada Permenpan RB. Jadi nanti itu Bapak Ibu bisa searching ya standar dokumen standar pelayanan yang di Permenpan. Nah, misalnya nih contoh standar pelayanan adalah standar pelayanan pemeriksaan imunologi gitu judulnya. Di situ nanti ada ada tabel-tabelnya, misalnya untuk standar pelayanan imunologi, misalnya pasien harus menyiapkan apa gitu, tarifnya berapa, kemudian lama pelayanannya berapa, kemudian kontak pengaduan ke siapa gitu. Jadi dia ada, kalau tidak salah ada 8 atau 9 item berdasarkan Permenpan. Nah, itulah yang kita buatkan standar pelayanannya. Dan ini standar pelayanan itu kita buat untuk memang yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Misalnya standar pelayanan pendaftaran,
atau standar pelayanan plebotomi gitu, standar pelayanan pemeriksaan mikrobiologi, standar pelayanan pemeriksaan kimia lingkungan atau kimia kesehatan, atau standar pelayanan pemeriksaan air. Nah, contohnya seperti itu sih yang disebutkan dengan standar pelayanan di dalam dokumen BLU gitu. Yang selama ini kami jalankan seperti itu. Karena standar pelayanan ini nantinya tidak hanya digunakan di dalam dokumen BLU, tetapi juga digunakan ketika Bapak Ibu mengajukan Satker sebagai Satker WBK ya, WBK atau WBBM. Jadi mengacunya kepada Permenpan RB. Karena kalau di dokumen BLU itu dia tidak merinci harus seperti apa, yang jelas harus smart dan terukur. Jadi harus bisa kita ukur. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian apakah harus tergambar di SPM Dinas Kesehatan Kabupaten? Sebenarnya tetap harus ada cantolannya, gitu ya. Karena seperti kita menyusun RBA, RKKL, itu kan cantolan di atasnya pasti ada ya, punya Dinkesnya ada, punya eselon 1. Kalau di kami misalnya punya eselon 1-nya apa, punya itu sebenarnya tetap harus ada. Tapi hanya ketika turunan cantolan itu hanya butuh satu gitu, yang di bawahnya itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Gitu. Jadi misalnya dia nyantolnya ke SPM yang mana, pasti itu boleh. Baiknya memang seperti itu. Jadi ada cantolannya di dinas kesehatannya. Baik, mungkin sudah mengerti ya Bu ya, Bapak Ibu. Untuk Permenpan RB-nya sebentar ya Bu ya. Saya buka dokumen sebentar. Aduh. Permenpan RB itu nanti nanti Mas Dimas kasih nomor kontak saya, nanti saya kasih gitu ya, biar karena saya harus buka dokumen, takutnya saya nggak hafal nomornya berapa. Kemudian izin bagaimana Dita konsep remun yang dijalankan, apakah seperti poin-poin Jaspol di JKN menarik. Nah, kalau remunerasi sama nggak dengan jasa pelayanan? Kalau kami bilangnya tidak. Ya, konsep remunerasi dengan jasa pelayanan itu agak sedikit berbeda, karena remunerasi itu berdasarkan kinerja. Kami tidak tahu Bapak Ibu di situ ngitung Jaspelnya apakah juga memang fee for service ya. Biasanya Jaspel itu hitungannya adalah fee for service. Tapi kalau remun itu hitungannya kalau di kami itu tidak fee for service, tidak service yang selalu service yang kita berikan. Dia berdasarkan kinerja gitu. Berdasarkan kinerja setiap bulan itu seperti apa berdasarkan kontrak kinerja yang ada. Jadi kontrak kinerja itu dibuat 1 tahun, diturunkan di-cut per bulan menjadi target yang harus dicapai setiap bulan, dan remun dibayarkan berdasarkan realisasi kinerja yang dicapai di bulan itu. Agak sedikit berbeda kalau menurut saya dengan Jaspel. Dulu kami juga pernah pakai Jaspel ya sebelum BLU, tapi itu prinsipnya agak sedikit berbeda karena kalau remun dia berdasarkan kinerja, kalau Jaspel lebih ke fee for service gitu. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau waktu habis dijawab, oh boleh email, oke. Itu ada nomor kontak saya, silahkan dihubungi gitu ya. SPM itu dia mengenai standar pelayanan, judulnya Permenpan mengenai standar pelayanan. Jadi bukan SPM, tapi standar pelayanan saja. Mengacunya kepada standar pelayanan. Kalau tidak salah tahunnya 2020 deh. Apakah remun BLUD masih bisa dapat tukin? Itu tergantung kepada, nah, kalau di Satker BLU itu remun tidak boleh dapat tukin. Karena di peraturan Menteri Keuangannya itu tidak boleh dapat double. Tapi setahu saya memang kalau di BLUD, karena acuannya adalah kepada Permendagri, memang di Permendagrinya ada berbunyi selain mendapat tukin dia juga boleh mendapat remun, dalam arti itu dia dapat double. Tapi kalau di Satker BLU pusat itu tidak ada. Jadi Satker BLU pusat itu jelas menyatakan tidak boleh double anggaran.
Tidak boleh double anggaran. Tukin-tukin, remun-remun. Kalau sudah BLU jadi remun. Tapi kalau di daerah memang setahu saya, setahu kami pernah sharing dengan berbagai daerah ya. Memang ada daerah yang dia prinsipnya double. Tapi kalau saya sih saya kembalikan kepada peraturan yang ada berdasarkan pergubnya seperti apa, berdasarkan perdanya seperti apa, atau berdasarkan permendagrinya seperti apa. Kita kembalikan ke aturan yang di atasnya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi saja ya Bu Ami, mengingat waktu kita sudah habis ya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir ini saja, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa langsung dijawab ke narasumber ataupun mungkin melalui WA grup kita ya, WA grup Epinet nanti. Yaitu pertanyaan terakhir ini bahwasanya bagaimana upaya agar berlangsungnya pelayanan BLUD agar tetap konsisten berjalan. Jika ada pergantian pejabat pengelola BLUD yang baru belum, nah mungkin bisa langsung dijawab Bu Ami. Jadi kalau pimpinan BLU itu kan memang tidak ada kewenangannya di kita ya, tidak ada kewenangan. Ini kalau level pimpinan, level misalnya kepala balai, kepala labkes gitu ya, atau kepala rumah sakit itu karena memang levelnya tidak ada level kewenangan untuk menentukannya tidak ada di kita, maka yang harus kita lakukan adalah ketika yang bersangkutan menjabat sebagai kepala atau lainnya, kita wajib memberikan pelatihan terkait. Jadi wajib memberikan peningkatan kapasitas SDM terkait BLU. Dan itu juga berlaku untuk level bawah. Biasanya kalau level bawah kami, karena memang tidak ada lagi eselonisasi ya, yang untuk tim kerja dan lain-lain, jadi memang sebenarnya di pola tata kelola, di dokumen tata kelola yang menjadi syarat BLU itu sebenarnya ada syarat di sana. Untuk level ini, untuk level jabatan ini, dia harus apa, pelatihan apa, itu sebenarnya ada. Jadi sebaiknya memang Bapak Ibu mempunyai dokumen tata kelola, di tata kelola itu diatur nanti. Kepala instalasi harus punya pelatihan ABCD dengan minimal jabatan, dengan minimal pendidikan ABCD, gitu. Baru dia bisa level kepala instalasi. Jadi kalau ada apa-apa kita merujuk aturannya ke sana. Kecuali yang kepala satker, karena kepala satker tidak, karena kewenangan tidak ada di instansi, ya, karena itu kan turunan dari atas, mau tidak mau nanti kewajiban kita adalah melakukan pelatihan kepada yang bersangkutan. Itu barangkali. Ya. Baik, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih banyak pertanyaan mungkin di benak Bapak Ibu sekalian karena waktu juga yang membatasi kita. Mungkin nanti kalau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ataupun nanti ada pertanyaan, boleh nanti melalui WA grup kita yang sudah ada dibuat kemarin. Nah, untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber kita, Ibu Humaira Fatimi, yang telah memberikan paparan tentang pola kerja BLU ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sangat semangat dalam mengikuti BLU tersebut. Mungkin untuk sebagai dokumen mari kita foto bersama ya, sebagai dokumen untuk webinar kita hari ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu buka kameranya ya, kita foto bersama. Ya, mungkin slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Terus selanjutnya slide ketiga, slide terakhir yaitu 1, 2, 3. Ya, sudah Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Semoga bertemu lagi di Jumat depan dengan topik yang sama menariknya. Kami akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.